Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan sedikit belajar mengenai apa itu GIS. GIS yang merupakan singkatan dari Geographic Information System yang dimanfaatkan untuk mendapatkan peta terkait kondisi objek survei atau objek diskusi kita. Dalam pelajari GIS atau dalam mempelajari ilmu apapun, biasanya kita menerapkan 5W 1H. Mungkin konsep lama, tapi tidak apa-apa kita gunakan di sini. Yang pertama, apa itu GIS? Siapa yang pakai? Kapan kita menggunakannya? Kenapa kita harus pelajari itu? Di mana itu tepatnya dalam perjalanan pembelajaran saya? Dan bagaimana cara menggunakannya? Oh ya, GIS ini ditujukan untuk video ini ditujukan untuk geoscientist atau geologis ataupun yang terlibat dalam kedua topik tersebut. GIS tadi kita sebutkan singkat dari Geographic Information System. Geographic itu menyatakan terkait spasial data yang menginformasikan mengenai lokasi, latitude, dan longitude. Atau kalau kita biasa melihat di koordinat kartesian, itu adalah lokasi X dan Y. Nah, information system itu sebenarnya adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan memunculkan dari informasi spasial data itu sendiri. Saya coba mengenerate gambar GIS itu seperti apa dalam dunia profesional. Menggunakan ChatGPT, kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Secara sederhananya, saya nyatakan kalau GIS itu adalah software untuk membuat peta. Berbeda dengan Google Maps, di mana di Google Maps kita terlimitasi akan 3 hal peta saja, yaitu peta jalanan, peta citra satelit, sama peta topografi. Tapi di GIS, software GIS, kita bisa mengenerate peta yang banyak variasinya. Profesional lebih cenderung menggunakan GIS. Ya, bisa dilihat di ruas kanan, GIS bisa menghasilkan peta elevasi, peta kemiringan atau slope, peta litologi, peta tutupan tanah, soil, atau peta drain density, dan banyak lagi hal. Sejarahnya, GIS itu dimulai dari tahun 1960-an. Adalah suatu konsep komputasi terkait sistem geografi. Pionir dari GIS itu sendiri namanya adalah Roger Tomlinson. Dia bekerja dalam mengembangkan GIS Kanada yang dipublish di tahun 1963. Nah, untuk geoscientist sendiri, kita termasuk ke dalam environmental scientist. Geoscientist atau geophysics, kita sendiri ya, itu mempelajari atau menghasilkan output peta yang memberikan gambaran kondisi bawah permukaan melalui metode geofisika. Nah, untuk menampilkan informasi peta tersebut akurat terhadap lokasi, kita membutuhkan GIS. Nah, untuk 3W lainnya, kapan dipakainya, siapa yang pakai, dan apa gunanya dalam pembelajaran saya, seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya, sebagai seorang geoscientist, GIS itu dipakai dalam keseluruhan kerja kita. Nah, kenapa? Ya tadi, dia sangat krusial, sangat penting, dan lebih powerful dibandingkan Google Maps.
dan kapan kita pakainya, atau kapan kita menggunakan dalam mempelajarinya, ya kembali lagi ke pertanyaan kapan. Nah, pertanyaan terbesarnya, bagaimana? Konsep dasarnya, JIS itu adalah informasi yang tersusun berdasarkan layer, lembaran-lembaran yang ditumpuk menjadi peta terintegrasi. Kita bisa lihat gambar di ruas kanan, ada 3 gambar, yaitu gambar tampilan jalan, strip data, tampilan gedung, terus vegetasi, data. Ketika gambar ini ditumpuk, maka kita akan dapat integrated data seperti gambar yang paling bawah. Nah, software-nya apa saja? Ada 2 kategorinya, yaitu kategori komersial JIS sama open source JIS. Untuk komersial JIS, itu ada ArcGIS dari Esri, ada MapInfo, ada Global Mapper, dan lain-lain. Sedangkan untuk open source, itu ada QGIS, ada GrassGIS, ada PostGIS. Nah, kebetulan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Esri Indonesia telah menyediakan akses ArcGIS gratis bagi Civitas Akademika. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke open source, yaitu QGIS. Di sini saya highlight ya. Bagi yang ingin mendownloadnya, silakan mengunjungi website ini dan silakan di-download. QGIS ini bisa digunakan untuk Windows, Mac, ataupun Linux. Dalam mempelajarinya, kalian bisa melalui user manual yang sudah disediakan oleh QGIS, ataupun di sini kita akan sedikit membahas mengenai kegunaan dari QGIS itu sendiri. Secara dasar, QGIS itu punya toolbars, punya browser, punya layer info, sama location and coordinate system. Coordinate System Reference atau disingkat CRS itu ada banyak sekali yang sudah di-predefine oleh QGIS itu sendiri. Nah, umumnya yang sering kita gunakan adalah WGS 84 dan UTM Zone. Untuk WGS 84 di QGIS ID-nya itu adalah 4326. Kalau UTM Zone itu 32549. Yang membedakan nanti adalah bagaimana cara membaca lokasinya. Kalau WGS 84 biasanya dinyatakan dalam degree, sedangkan UTM Zone itu dinyatakan dalam metric meter. Degree, 1 degree itu setara dengan 111 km. Jadi jika ingin mengkonversinya, maka kita harus melakukan matematis untuk pengkonversiannya. Nah, longitude itu setara dengan posisi X, dan latitude itu adalah posisi Y. Untuk Indonesia sendiri, kita terbagi menjadi beberapa segmen zona untuk UTM. Dari zona 46 sampai zona 54. Dan terbagi menjadi zona North dan zona South, N dan S. Tergantung lokasi kita, maka nanti kita akan tentukan dia sebagai UTM zone kita. Contoh, kalau di Jawa itu ada UTM Zone 48S dan UTM Zone 49S, juga UTM Zone untuk 50S, tergantung di bagian mana kita. Nah, pertama-tama setelah diinstal, kita biasanya menginstal plugins untuk punya peta dasar. Peta dasarnya, kalian bisa masuk ke plugins, Quick Map Service-nya, diklik,
kemudian di-install kalau belum di-install. Nah, kalau sudah, kalian klik web, dan di Quick Map Service kalian itu akan muncul berbagai macam base map yang bisa kalian manfaatkan sebelum kita mempunyai informasi yang lain. Ini contohnya base map dari Esri. Nah, kalau kita belum punya, kita bisa ke setting dari Quick Map Service itu, kemudian kita klik Get Contribute Tag. Nah, di sana bisa juga melalui settingan yang ada di toolbars, klik Get Contribute Tag. Maka tadi kita akan mulai dapatkan base map-nya. Nah, di QGIS kita juga bisa mengimport data dalam bentuk teks. Data tersebut dikenal dengan nama delimited text. Biasanya kita gunakan CSV format. CSV-nya biasanya mengandung informasi koordinat, di sini dalam koordinat longitude, latitude, Z atau elevasi, nama, itu adalah 4 kolomnya saja. Di sini saya coba uraikan biar lebih terlihat. Nah, QGIS kita bisa import dia dengan pilih layer, add layer, add delimited text, kemudian kita menuju file di mana kita menyimpan file CSV itu sendiri. Nah, di sini saya simpan dalam gunung api CSV. Nah, yang penting adalah kita menyimpan koordinat X dan Y-nya itu tepat dalam geometri definition kita. Berikut juga dengan CRS atau Coordinate Reference System kita. Nah, setelah itu kita bisa add, kemudian kita bisa modifikasi bentuknya dengan klik kanan, kemudian klik Properties, kemudian kita bisa atur simbologinya, mau bentuknya seperti apa. Entah itu segitiga, atau kita ganti warnanya menjadi warna merah, terus kita ganti ukurannya agar lebih terlihat. Kita klik Apply, maka dia berubah. Jika kita ingin menampilkan namanya, kita klik Label, ganti variabelnya menjadi nama. Maka sekarang gunungnya sudah berbentuk segitiga dan sudah memiliki nama. Nah, kita juga bisa mengimport SHP ke dalam QGIS. Nah, yang perlu diperhatikan, SHP itu tersusun atas 5 file, yaitu SHP, PRJ, DBF, log, dan SHX. Jika kita ingin mengcopy SHP itu ke dalam ArcGIS, dalam satu folder itu harus memiliki 5 file temannya ini. Jika tidak, dia akan mengalami masalah dalam mengimport ke dalam GIS. Nah, ini mungkin saya percepat saja. Jadi caranya kalian bisa import manual atau kalau di sini saya pakai drag and drop. Saya drag filenya ke dalam ArcGIS, saya langsung masukkan ke layer order saya, maka muncul. Di sini saya masukkan
order untuk informasi geologi. Banyak yang bisa kita lakukan juga, seperti halnya tadi, kita ke properties, kita bisa ganti simbologinya, diganti dengan kategori litologi. Kebetulan di sini ada banyak sekali ya informasinya, bisa digambarkan dengan grup, umur, dan era, macam-macam ya. Kita klik classify, di apply, maka muncul. Atau juga bisa ke epoch, dihapus dulu klasifikasi sebelumnya, terus qualify lagi, kita bisa muncul. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menghilangkan warna border dengan cara pilihan fiturnya, kita pilih lighten. Nah, kita juga bisa membuat polyline atau garis. Caranya new shapefile untuk di layer tadi ya. Nah, terus kita tuliskan namanya, mau nama shapefile-nya apa, bisa kita masukkan, bisa dituliskan dengan cara titik 3 di sebelah kanan, atau kita ketik saja. Nah, setelahnya kita pilih geometri yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai line string ya. Terus jangan lupa koordinat reference-nya. Kemudian dalam mengeditnya, kita klik pensil yang ada di toolbar. Dan editing yang akan kita lakukan yaitu adalah garis. Jadi pensil, kemudian klik garisnya. Nah, ini kita bisa klik dan kita selesaikan titik-titik kita itu dengan klik kanan. Nah, ketika kita klik pensilnya lagi, maka dia akan save secara otomatis. Banyak hal yang bisa dilakukan berikutnya dengan melalui properties yang ada di QGIS. Kita juga bisa membuat titik selain garis ya. Kita bisa buat titik, poligon, dan garis. Sama halnya kita rubah sekarang geometri jenisnya itu sebagai titik. Maka kita klik, maka kita punya beberapa titik. Bisa kita rubah propertiesnya untuk menjadi lebih besar, ID-nya, bahkan kita juga bisa menambahkan informasi koordinat. Caranya adalah mengklik field calculator yang ada di sini. Sebelumnya untuk sampai ke sini kita cukup klik kanan pada layer yang menunjukkan titik. Kemudian di sana kita klik open attribute. Nah, di sana terus kita mau menambahkan informasi pada atribut titik kita menuju field calculator. Di field calculator kita bisa menginputkan informasi koordinat
halnya di sini adalah koordinat X dan koordinat Y. Di sini kalau saya masukkan koordinat X atau longitude, saya tinggal tuliskan expression-nya dolar X. Ini masih nama ya. Nah, yang di bawahnya di expression sini saya tuliskan dolar X. Maka previewnya akan menunjukkan koordinatnya. Karena tadi kita pakai WGS 84, dia akan nyatakan dalam degree. Begitu juga untuk koordinat Y. Saya tuliskannya dolar Y. Maka kita sudah punya informasi koordinatnya sekarang. Oke. Nah, kita juga bisa membuat survei design. Untuk geofisika, biasanya kita perlu survei design. Survei design itu biasanya kita awali dari garis yang kemudian kita ubah menjadi titik-titik. Keuntungannya adalah kita akan mendapatkan jarak antar titik lebih konsisten dibandingkan kita menitik secara manual. Nah, pertama-tama kalian bisa ukur dulu area yang ingin kalian ukur itu punya jarak berapa. Menggunakan fitur ruler yang ada di toolbar. Atau kalian bisa langsung buat garis. Di sini saya coba nambahin layer yang tulisannya line. Terus saya bikin garis. Kemudian di garis tersebut, saya menggunakan menu processing untuk membuat titik terhadap garis tersebut. Toolbars-nya di processing itu ada namanya toolbox. Nah, di toolbox ini banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah point long geometry. Kita bisa bikin titik di sepanjang garis. Nah, karena tadi WGS 84, maka dia dalam distance-nya dalam degree ya. Kalau kita pengen hitung lagi, 1 degree tadi adalah setara dengan 111 km. Maka untuk 11 meter, kita harus kalikan sekian. Maka kita akan dapat titik yang konsisten seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan untuk lintasan restivitas, lintasan gravity, lintasan magnetik, ataupun lintasan apapun yang kita sedang kerjakan di bidang geofisika.
Nah, kalau sudah semuanya selesai, kita bisa bikin print layout-nya. Klik project, klik project, new print layout, new print layout, kasih nama project yang kita ingin layoutnya akan sebagai apa. Di sini saya tuliskan test layout, terus masukkan gambarnya. Di sini saya contohkan gambarnya itu gambar peta yang akan di-rendering ke dalam layout ini dengan memilih objek ini. Nah, ini maaf saya salah klik objek yang ini ya. Nah, dia akan merendering peta sesuai dengan yang kita pilih di sebelumnya. Kita bisa masukin skala, kita bisa masukin arah utara dengan pilihan toolbars yang ada di sebelah kiri. Ini untuk peta skala, ini untuk arah utara, ini untuk legenda. Dan kita juga bisa menambahkan teks untuk memperjelas peta kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.